يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah semua. Ini sekitar 5 hari menjelang beliau meninggal. Ini masalah krusial dan masalah akidah. Sebab tidak sedikit kesesatan pada umat-umat sebelum ini berkaitan dengan orang mati. Betul tak? Orang-orang yang sudah mati, orang-orang saleh yang sudah mati, lalu mereka kultuskan. Inilah awal kesyirikan. Ya? Tapi tidak sedikit yang bela-belain ini. Kaum muslimin. Jadi Nabi sepanjang dakwahnya mendakwakan akidah. Sebenarnya tidak ada pemisahan. Kecuali di zaman kita yang serba spesialisasi. Jadi dikiranya ulama semacam Asy-Syafi'i, semacam Imam Ahmad adalah spesialis fikih saja. Tamat jurusan prodi perbandingan mazhab. Jadi tak tahu masalah akidah ini. Jadi makanya kaum muslimin dan muslimat, zalim kita ketika menilai seseorang dengan kondisi kita. Kita tidak boleh menilai orang dengan keadaan kita. Timbangannya berbeda. Sekarang kita masuk jurusan misalnya jurusan apa sekarang? Agama. Pendidikan agama Islam yang paling diminati. Tahu alasannya kenapa? Peluang kerja banyak. Makanya yang terbiak banyak mahasiswanya. Tapi kalau jurusan hadis, sedikit peminatnya, sulit, dapat kerja juga sulit. Nah, kalau masuk jurusan pendidikan Islam, tak kenal mengenal dengan akidah, tak kenal mengenal dengan hadis, tak kenal mengenal dengan ilmu-ilmu yang lain. Lalu kita menilai, ingin menarik Imam Asy-Syafi'i juga seperti itu. Salah besar kita. Ingin menilai para sahabat seperti itu, bukan ahli akidah. Salah besar kita. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mereka memang tidak punya buku. Karena buku atau tulisan memang sangat dianjurkan. Karena seseorang setelah meninggalnya ilmunya diambil dari bukunya atau dari murid-muridnya. Dari bukunya atau dari murid-muridnya. Maka kalau antum tak bisa nulis, harus pandai bercakap. Yang tak bisa nulis, pandai bercakap. Saya termasuk yang pandai bercakap. Nulis lama. Jadi kalau tuan-tuan nak bikinkan buku, ambil dari cakap saya. Ambil dari, dulu Imam Syafi'i juga seperti itu nulisnya. Beliau berceramah, membaca menyampaikan ilmu, diimlakan, ditulis oleh murid-muridnya. Lahirlah kitab lahirlah kitab Risalah beliau tulis sendiri, karena ini ditulisnya kepada Abdurrahman ibn Mahdi. Rata-rata mereka adalah hasil dari ceramah syekhnya, dibukukan kemudian diperlihatkan ke syekh. Diperlihatkan ke syekh dan syekh periksa, dan memang tidak salah, itu memang dia yang menyampaikan, dia yang menyusun, dia yang menyusunnya, dia merevisi akhir. Memang buku belaka. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, ditulis atau tidak ditulisnya buku itu lahir, atau tulisan tentang sesuatu itu lahir kapan? Pertanyaan tidak jelas, maka jawaban lebih tidak jelas semua. Karena memahami pertanyaan itu setengah jawaban. Baik. Dulu di zaman Nabi alaihissalam ada buku nahwu? Tidak ada. Lalu apakah Nabi tak pandai bahasa Arab? Kaum muslimin. Ini kadang-kadang orang kita pandai nahwu, lalu nuduh orang Arab tak pandai bahasa Arab. Ada yang mengatakan orang-orang tamat Madinah tak pandai baca kitab kuning katanya. Tak tahunya sebelum ke Madinah lah baca kitab kuning di pondok dulu. Ada sebagian komentar di video saya, kan ini perlu lagi belajar kitab kuning di pondok nih.
Dia tidak tahu bahwa kita dulu pondok 7 tahun, Pak, joro umum terus kan. Baca kitab kuning gitu kan. Bahkan kalau diskusi muzakarah tiap malam tuh, ini muzakarah fikih tapi yang dibahas nahu. Iya, nahu Arab yang dibahas. Awak bicara tentang fikih ni kitabut taharah ni kan. Mulai pada apa i'rabnya kitab. Apa i'rabnya berdebat tuh sampai 11 malam. Ya, sampai jam 1 malam. Baru satu baris nahu yang dibahas, bukan hukumnya. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi sudah 7 tahun di pondok Darun Nahdhah dulu, alhamdulillah selalu juara 1, juara umum, ya. Tapi katanya harus belajar lagi baca kitab. Ya. Jadi mengira bahwa nahwu itu segala-galanya. Bukan. Dan saya punya guru-guru dulu pondok, datang orang Arab, ya bercakap, dia bilang banyak salah tadi itu yang banyak salahnya kan. Salah i'rab kan. Lalu apa Buya tak betulkan? Dan pandainya Buya. Jadi nahwu pandai, bercakap dah bahasa Arab tak pandai. Jadi dikiranya bahasa Arab tu nahwu sarab aja, karena memang kita belajar itu. Makanya ketika kita dulu di Darun Nahdhah, kita menganggap kita sebagai ahlinya bahasa Arab. Termasuk saya dulu termasuk ahlinya bahasa Inggris, karena guru bahasa Inggris saya. Mau coba? Iya, silakan. Nah, guru bahasa Inggris. Saya lama ngajar bahasa Inggris Darun Nahdhah dulu. Ya, dia ngajar di kelas bawah. Cuman tidak pandai baca, tidak pandai berbahasa Inggris, kecuali ngajak makan aja. How are you aja. Apa sebab saya diangkat jadi guru? Karena di antara yang tidak pandai itu yang paling pandai saya. Iya. Tapi mohon maaf ya, di antara kawan-kawan saya juga pun, ya, ketika berangkat ke Madinah dari berbagai daerah itu kan, dari berbagai pondok, mereka rata-rata juara. Awak termasuk yang paling pandai juga bahasa Inggris memang. Ya, buktinya ketika bandara ada masalah dengan bookingan, awak yang maju juga. Yang lain suruh maju, kalau pun di Kuningan tidak bisa dia. Jadi di antara yang tidak pandai, awak yang paling pandai disuruh ngajar bahasa Inggris. Ada ketemu sama orang yang asli bahasa Inggris, baru poning-poning gitu. Iya betul, betul kamu. Datang orang bukan pemilih, teman sekeluarga dari Kanada datang ke sini. Saya ajaklah dengan beberapa orang dokter kan, yang kawan-kawan dekat saya ajak makan malam. Jadi waktu makan itu kan dialog gitu. Yang lain diam aja. Itu bahasa saya yang ningkahi satu-satu. Setelah antar orang itu ke hotel, kawan-kawan komentar, memang Ustadz lebih hebat bahasa Inggrisnya dari orang Kanada tuh. Ini bahasa cowok nih. Loh kenapa? Sebab kalau mereka yang ngomong, Ustadz langsung paham. Tapi pas Ustadz yang ngomong, mereka minta diulang. Jadi kan kita lebih paham bahasa Inggris dari mereka. Mereka tidak paham dari ucapan bahasa Inggris kita. Itu masalahnya kaum muslim. Jadi kita merasa kita hebat, ternyata tidak pandai. Sebab kita hafal kawaid betul. Bahasa itu bukan hanya kawaid. Ada fikih lughahnya, ada balaghahnya, ada asalibnya, ada tatawur dalalinya dan sebagainya. Jadi begitulah kaum muslimin dan muslimat. Ini dibilangnya di komentar, ini Ustadz harus belajar lagi baca kitab kuning. Tak perlu dikomentari, tak perlu dikomentari. Intinya, lahirnya kitab-kitab itu karena mulai rusaknya kitab. Mulai lahir kitab bahasa Arab, qawaid, sebab bahasa Arab mulai rusak. Lahir kaedah-kaedah usul fikih karena orang sudah mulai tidak pandai istinbat. Tidak pandai istidlal lagi. Itu lahirlah kebutuhan-kebutuhan ini. Dulu orang akidahnya semuanya sama, lurus. Makanya tidak ada tulisan tentang akidah. Semuanya diriwayatkan. Satu aja diriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi setelah terjadinya penyimpangan akidah, Syiah dengan akidahnya, Khawarij dengan akidahnya, Qadariyah dengan akidahnya, maka mulai asal muasalnya mereka berbicara dengan ceramah seperti ini, ya. Kemudian munazarah, berdebat. Imam Asy-Syafi'i sendiri terlibat munazarah dengan ahli kalam, dengan ahli
Ahlil kalam. Seperti dengan debat dengan Hafs al-Fard, debat dengan Al-Karabisi tentang masalah akidah. Dan ini tercatat. Kenapa? Maka mulailah ada penyimpangan-penyimpangan tersebut. Maka mulailah ada tulisan-tulisan tentang akidah. Yang pertama, makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengharamkan ilmu kalam karena berujung kelam.